Bu Alin, terima kasih banyak ya Bu. Kebetulan saya sama anak saya belum makan. Dengan adanya bantuan ini saya bisa makan Bu. Sama-sama Bu, tapi jangan senang dulu. Ibu harus memenuhi syarat dari saya, baru deh bisa menerima sembako ini. Syarat? Memangnya apa yang harus saya lakukan Bu? Cepat katakan Bu, saya akan memenuhi syarat itu. Bu Masna harus memposting sembako ini. Jangan lupa ya, cantumkan nama saya dan cap Tion yang memuji diri saya. Dan saya akan menunggu postingan itu. Maaf Bu Alin, apa untuk mendapatkan sembako ini harus mengikuti syarat itu Bu? Saya nggak punya sosial media Bu, apalagi ponsel pintar. Bu Masna gimana sih? Di sini nggak ada yang gratis. Enak aja nggak mau posting foto ini. Semua orang yang nerima sembako dari saya pada nurut. Kok ibu malah jawab nggak punya HP sih? Aneh banget deh. Hello, ini udah zaman apa Bu? Masa hari gini nggak punya HP? Eksistensi digital itu penting banget Bu. Iya saya tahu, tapi saya nggak punya uang buat belinya Bu. Boro-boro beli HP buat beli makan sehari-hari aja karena nggak punya Bu. Sini balikin. Sembako ini batal diberikan kepada Bu Masna karena ibu tidak memenuhi syarat yang saya berikan. Ayo anak-anak baik, sebelum baju-baju ini saya serahkan kepada pengurus panti, kalian semua harus membuat video singkat ucapan terima kasih ya kepada saya. Jangan lupa sebut nama saya secara lengkap ya. Ayo kita mulai. Terima kasih Bu Alin Liliana. Baju-baju ini sangat membantu kami anak-anak panti. Bantuan dari Ibu Alin sangat berharga dan sangat berguna untuk kami. Kami doakan Ibu sehat selalu ya Bu, panjang umur dan diluaskan lagi rezekinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak anak-anak. Pak, saya izin memposting video tadi ya. Ini hanya dokumentasi kecil-kecilan aja Pak. Sekarang anak-anak bisa membawa bantuan ini. Apa memberikan bantuan harus seperti ini Bu? Bukannya saya ingin membandingkan atau semacamnya, tapi kebanyakan orang yang datang ke panti tidak pernah memaksa anak-anak seperti ini. Bahkan mereka tidak pernah merekam atau memotret Bu. Itu kan beda Pak. Kalau saya ini wajib mengabadikan momen ini. Hei Pak, gak ada yang gratis ya di dunia ini. Saya tahu Bu, tapi kalau seperti ini terkesan tidak ikhlas Bu. Bagaimana jika anak-anak menilai ibu dengan yang tidak pantas? Terima aja sih, ribet banget deh. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya bisa bawa baju-baju ini ke panti yang lain. Bukannya saya nggak mau menerima, saya sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini. Tapi menurut saya cara ibu ini yang salah Bu. Ya kalau emang mau nerima bantuan ini, ya udah jangan banyak komen, cukup diam dan terima. Saya nggak bisa lama-lama. Mari Pak. Pak, apa jika kita memberi bantuan atau membantu seseorang harus seperti tadi ya? Kita harus membuat video ucapan terima kasih. Enggak nak, memberi kepada yang membutuhkan itu bukan untuk mendapatkan pujian seperti Bu Alin ya. Memberi itu tentang rasa ikhlas nak, bukan tentang pujian dari orang-orang. Baik Pak, kami semua paham, tapi kami merasa aneh aja sama ibu tadi. Kok ibu tadi harus memaksa seperti itu ya? Bagus jika ingin memberi kepada yang membutuhkan, harus benar-benar ikhlas ya. Jangan haus pujian dari orang. Baik Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Kebetulan nenek lagi lapar banget. Terima kasih banyak ya Bu Alin. Nenek akan menikmati kue ini. Sama-sama Nek, tapi jangan lupa syarat dari saya ya. Nenek harus memotret lalu memposting foto kue ini. Jangan lupa sertakan nama lengkap saya dan pujian yang baik untuk saya. Kalau nenek gak mau, bantuan ini dibatalkan. Iya Bu, tapi HP nenek sudah jelek. Kalau fotonya nggak bagus gimana? Nanti Bu Alin tidak puas dengan hasilnya. Kalau tidak puas, nenek akan merasa bersalah sekali. Gak apa-apa Nek, asalkan nama saya dan pujian itu tertulis dengan jelas. Saya permisi Nek, saya akan memberikan bantuan kepada yang lain lagi. Mari Nek. Kalau saya tolak, bisa saja saya dianggap gak tahu diri. Tapi kalau seperti ini, lebih baik tidak mendapatkan bantuan saja. Nenek baru aja dapat kue ini dari Bu Alin ya. Bu Alin ngomong apa aja ke nenek? Coba Nek cerita sama kita berdua. Kayaknya nenek kurang nyaman sama omongan Bu Alin ya. Bu Alin bilang nenek harus memposting ke sosial media kue yang dia beri ini. Tapi HP nenek jelek. Kalau hasilnya kurang bagus gimana ya? Nenek gak harus ikutin apa kata Bu Alin ya. Nenek makan aja kue ini. Nenek lagi lapar kan? Iya, nenek lapar nak. Tapi kalau nenek nggak nurutin apa kata Bu Alin, nenek malu nak. Nenek takut dianggap tidak tahu diri. Lebih baik nenek turuti aja.
Tapi Nek, memberi dengan cara seperti ini sama saja tidak ikhlas. Bu Alin bisa kita sebut dermawan konten, Nek. Nenek tahu, tapi tidak apa-apa. Yang penting nenek mendapatkan makanan ini. Bu Alin ini benar-benar ya, yaitu mewajibkan orang yang menerima bantuan dari dia memposting di sosial media. Ini benar-benar norak, bahkan kuno. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang menghargai pemberian saya. Postingan mereka ini sangat menyentuh hati saya. Mereka benar-benar menghargai pemberian saya. Insya Allah, jika diberikan kesehatan dan umur panjang, saya akan memberikan bantuan lebih banyak lagi. Capek juga ya, tapi ada serunya. Untung aja mereka nurut sama aku. Coba aja kalau enggak, mungkin aku nggak akan dikenal banyak orang. Kapan kamu pulang dari luar kota, Kardi? Kok kamu udah ada di rumah? Kenapa kamu nggak kabarin ibu? Kan ibu bisa jemput kamu di bandara. Aku pulang karena aku punya alasan, Bu. Aku lihat beberapa postingan sembako yang mengatasnamakan ibu. Maksudnya nama dan caption itu apa, Bu? Kenapa mereka sampai segitunya? Karena ibu yang memaksa mereka, Kardi. Kalau mereka nggak mau, ibu tinggal tarik lagi aja bantuan ibu. Gampang kan? Ibu juga butuh balasan dong. Masa nggak dapat balasan apa-apa? Tapi kalau gini, ibu sama aja nggak ikhlas, Bu. Memberi itu nggak harus dapat balasan. Yang penting hati kita ikhlas, Bu. Kamu itu nggak tahu apa-apa, Kardi. Kamu diem aja. Gak usah ikut campur urusan ibu. Kamu tuh fokus aja sama pekerjaan kamu. Jangan urusin hidup ibu. Paham? Harus, Bu. Aku harus ikut campur. Apalagi aku tahu ibu melakukan pemaksaan kepada mereka, Bu. Biarin aja sih. Mereka juga mau kok. Kamu jangan sewot kayak gini dong. Baru pulang ke rumah, udah berani ya kamu bentak ibu. Coba aja kalau ayah ada di sini, pasti ibu nggak akan berani berbuat norak kayak gini. Tuh kan, karena konten aku dan foto-foto yang mereka posting, aku jadi terkenal. Bahkan, ada beberapa brand yang ngajak aku kolaborasi. Pasti aku langsung punya banyak duit nih. Ibu, kenapa senyum-senyum kayak gitu? Ibu lagi kesemsem apa gimana, Bu? Kayaknya girang banget deh. Nggak biasanya ibu kayak gini. Kardi, kamu harus tahu, ibu diajak collab sama beberapa brand terkenal. Kita akan mendapatkan uang banyak, Kardi. Dan kamu nggak perlu capek-capek kerja di luar kota. Apa ibu sesenang itu, Bu? Ibu juga terkenal bukan karena ketulusan ibu, tapi karena konten paksaan yang mereka posting, Bu. Heh, anak muda, kamu itu nggak tahu soal ketenaran. Lebih baik kamu diam aja, Kardi. Atau gini deh, kamu ikutin jejak ibu. Setelah itu, kamu akan terkenal seperti ibu. Kamu manfaatkan ketampanan kamu itu, Kardi. Bu, lihat tuh ibu-ibu di luaran sana. Mereka nggak pernah seperti itu, Bu. Ketika mereka membantu, mereka nggak pernah memberikan syarat. Mereka juga nggak pernah bikin konten sosmed apapun, Bu. Ya emangnya kenapa? Suka-suka ibu dong. Ibu pengen berbeda dari yang lain. Masa ibu harus ngikutin mereka sih? Enggak ya, gak level. Ibu itu punya cara sendiri ketika ibu membantu orang. Jangan terlalu bahagia dengan apa yang sedang ibu lakukan. Lebih baik ibu tidak membantu siapapun daripada ibu harus seperti ini. Kocak, dasar anak durhaka ya. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu ke orang tua. Mentang-mentang udah dewasa. Daripada aku marah-marah gini, lebih baik aku ngasih bantuan lagi ke orang yang membutuhkan. Dan aku harus suruh orang itu buat bikin konten tentang aku. Bu Alin, terima kasih banyak ya, Bu. Kebetulan saya sama anak saya belum makan. Dengan adanya bantuan ini, saya bisa makan, Bu. Sama-sama, Bu. Tapi jangan senang dulu. Ibu harus memenuhi syarat dari saya. Baru deh bisa menerima sembako ini. Syarat? Memangnya apa yang harus saya lakukan, Bu? Cepat katakan, Bu. Saya akan memenuhi syarat itu. Bu Masna harus memposting sembako ini. Jangan lupa ya, cantumkan nama saya dan Caption yang memuji diri saya. Dan saya akan menunggu postingan itu. Maaf, Bu Alin. Apa untuk mendapatkan sembako ini harus mengikuti syarat itu, Bu? Saya nggak punya sosial media, Bu. Apalagi ponsel pintar. Bu Masna gimana sih? Di sini nggak ada yang gratis. Enak aja nggak mau posting foto ini. Semua orang yang nerima sembako dari saya pada nurut. Kok ibu malah jawab nggak punya HP sih? Aneh banget deh. Hello, ini udah zaman apa, Bu? Masa hari gini nggak punya HP?
eksistensi digital itu penting banget, Bu. Iya saya tahu, tapi saya nggak punya uang buat belinya Bu. Boro-boro beli HP buat beli makan sehari-hari aja karena nggak punya Bu. Sini balikin, sembako ini batal diberikan kepada Bu Masnah karena ibu tidak memenuhi syarat yang saya berikan. Kamu udah rekam kejadian tadi kan? Kita harus kasih Bu Alin ini pelajaran. Bisa-bisanya ngasih sembako pakai syarat. Ada ya konten kreator sombong kayak gitu. Hati-hati loh, kena ajab. Atau enggak, hati-hati ada followers yang tahu baru jadi konten kreator aja udah ngerasa paling wow. Shh, jangan gitu. Kita lihat Bu Alin sama Bu Masna aja. Lagian video tadi juga pasti langsung diposting sama anak muda itu, Bu. Ya lagian main nyelonong kayak batang pisang aja, Pak. Nggak ada sopan-sopannya tuh konten kreator. Minimal permisi kek, minimal sepak sepi kek, Pak. Ini nih orang tua tuh patut dihormati sama yang muda. Jangan harap Bu Masna bisa dapat bantuan semudah itu, Bu. Kalau ibu tidak memenuhi syarat, saya tidak akan sudi memberikan sembako ini. Ya Allah, apa aku harus memenuhi syarat dulu baru bisa makan? Saya nggak nyangka Bu Alin kayak gitu. Padahal nih ya, banyak yang suka memberi kayak dia, tapi nggak ada tuh yang pakai syarat. Nggak ada juga yang bikin konten-konten gak jelas. Nenek juga pernah mendapatkan bantuan, terus nenek disuruh bikin apa itu, nenek nggak ngerti lah. Pokoknya kalau nenek nurut aja sih, takut disangka yang gimana-gimana. Anak-anak panti juga pernah dipaksa pada saat saya tidak bisa melawan karena memang pasti yang saya urus ini membutuhkan pakaian yang banyak. Harusnya Bu Alin itu mencontoh ibu-ibu yang lain. Mereka berbagi tanpa pamer. Itu yang lebih baik dan lebih mulia dari apapun. Nah, harus benar, berbagi itu bukan tentang orang lain harus tahu, tapi tentang hati, pikiran, dan tangan kita yang ikhlas memberi bantuan itu. Saya penasaran banget nih, dia itu kenapa berbuat sejahat itu ya? Ini bukan hal yang sepele loh. Ini benar-benar bikin saya geleng-geleng kepala, Pak. Terkadang jadi jagat itu nggak ada alasan, Bu. Buat apa kita mencari tahu juga? Biarkan Bu Alin kena dampaknya aja dari Allah. Nah, kalau ini nenek setuju, biarkan Allah yang membalas perbuatan dia. Apaan ini? Kenapa aku viral di mana-mana? Siapa yang berani memposting video ini? Dasar manusia yang bisanya menjatuhkan orang lain. Ternyata niat dia berbagi bukan ketulusan, tapi demi konten. Parah banget sih, apa-apa demi konten. Jahat banget sih, masa ngasih sembako bersyarat gitu? Ini lebih ke orang yang pelit sih. Mana kelihatan gak ikhlasnya, kuat banget lagi. Saya juga pernah mengalami hal serupa. Bu Alin tuh memang pantas diserang warga seperti ini. Dia sudah keterlaluan. Dia seperti menganggap orang miskin itu budak ya. Hancur. Nama aku akan hancur jika seperti ini. Aku harus membersihkan nama aku yang sudah kotor ini. Banyak warganet yang kecewa sama aku nih. Kami membatalkan kolaborasi bersama Bu Alin. Kami tidak mau berkolaborasi dengan seorang yang melakukan pembatalan bantuan kepada yang membutuhkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Gawat. Aku harus melakukan klarifikasi secepatnya. Kalau enggak, aku akan kehilangan semua penggemarku. Percuma ibu bikin klarifikasi, Bu. Mereka nggak akan percaya lagi sama ibu. So tau banget sih kamu. Penggemar ibu itu udah banyak, Kardi. Gak mungkin mereka nggak maafin ibu. Penggemar ibu itu pada setia. Kamu aja yang nggak tahu. Hahaha, aku tahu, Bu. Makanya aku bilang ibu nggak perlu klarifikasi. Mereka juga udah nggak follow akun IG atau TikTok ibu lagi loh. Percuma bikin video murahan itu, Bu. Mereka nggak akan pernah peduli. Diam aja. Kamu itu nggak tahu apa-apa, Kardi. Kalau kamu nggak ada campur tangan dengan bantuan itu, kamu jangan ngomong sesuka hati kamu. Aku nggak tahu apa-apa. Mustahil sekali. Justru karena aku melawan kini, aku tahu sesuatu yang ibu lakukan. Pemikiran ibu memang cuma mentok di situ aja. Terkait video yang tengah viral itu, saya sebagai Alin Mahendra ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu hanya editan orang yang merasa iri kepada saya. Sekali lagi, saya meminta maaf atas rasa kecewa kalian. Oke, udah aku posting. Aku harus membersihkan nama baikku. Di video viral itu, wajah aku terlihat jelas sedang marah-marah. Manusia-manusia kayak iblis tuh ya begini. Dasar penyebar konten manipulatif. Oh, ini wajahnya sama kayak kelakuannya ya. Sama-sama penuh aura kegelapan. Gak ada cahaya sedikit pun. Enggak. Kenapa malah jadi seperti ini? Akun-aku malah diserang sama akun-akun fake ini. Si komentarnya berisi hujatan semua. Mana sistem algoritma platform menandai aku sebagai penyebar konten manipulatif lagi? Aku harus apa?
Enggak, kemana konten lama aku? Kenapa hilang semua? Followers aku juga nggak ada. Bahkan fitur monetisasiku ikut menghilang. Kan aku juga bilang apa? Percuma ibu bikin video permintaan maaf. Mereka nggak akan maafin ibu. Yang ada mereka akan semakin menghujat ibu. Mereka pasti mau memaafkan kesalahan ibu, Kardi. Kamu jangan so tau ya. Dari kemarin kamu itu bisanya cuma ngomong-omongan kosong. Ya udah, kalau ibu nggak percaya sama aku, nggak apa-apa. Aku nggak maksa ibu buat percaya sama omongan aku, Bu. Buat apa ibu percaya sama kamu, Kardi? Kamu tuh bukan Allah. Percaya sama kamu itu musyrik. Pak Haris, lihat Pak, akun TikTok Bu Alin kena ban ya. Semua video, followers, viewers hilang dalam 1 hari. Apa karena video dari konten kreator ya? Bisa aja, Bu. Konten kreator yang kata ibu sombong itu kan udah banyak banget followersnya. Jadi nggak mungkin nggak viral dong. Pak Haris bener juga, meski tuh orang sombong, tapi karena dia kita bisa terbantu juga. Coba aja kalau nggak ada anak itu, rahasia gerak Bu Alin tidak akan terbongkar. Makanya jangan menilai orang dari luarnya aja, Bu. Mungkin kalau dari luar terlihat sombong, tapi kan kita nggak lihat hatinya selembut apa. Kardi, ngapain kamu kesini? Tumben banget ada datang ke warung ini. Biasanya kalau lagi di rumah, kamu itu nggak pernah kemana-mana. Kepala saya bisa meledak kalau saya terus berdiam diri di rumah. Ibu itu berisik banget, ngoceh terus gara-gara akunnya kena ban. Kok akun Bu Alin bisa ke ban gitu sih? Karena aplikasi atau karena penggemar ibu kamu, Kardi? Banyak akun fake yang laporin akun ibu, makanya akun ibu hilang. Semua postingan ibu juga ikut hilang. Ternyata gara-gara itu. Gak apa-apa sih, itu bagus buat ibu kamu, supaya dia gak semena-mena lagi ke orang yang membutuhkan. Bu Hawa, ini ada baju-baju bekas yang masih layak pakai untuk anak-anak ibu. Tolong diterima ya, Bu. Saya ikhlas memberikan semua ini. Maaf Bu Alin, saya tidak bisa menerima baju-baju ini. Saya takut dijadikan bahan konten oleh ibu. Dan saya tidak mau, Bu. Lebih baik anak-anak saya pakai baju yang ada saja. Enggak kok, saya nggak akan meminta Bu Hawa untuk membuat konten. Saya ikhlas memberikan baju-baju ini. Saya tidak akan meminta syarat kepada ibu juga. Saya tahu Bu Alin tidak akan meminta saya untuk membuat konten, tapi saya tidak bisa melihat itu dari mata ibu. Tapi saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima bantuan ini, Bu. Masih berani berbagi bantuan, ha? Kamu lupa apa yang sudah kamu lakukan kepada kami orang miskin? Kamu memandang kami serendah itu, Bu Alin. Nek, kali ini niat saya baik. Saya tidak akan memberikan atau meminta syarat kepada kalian. Maaf ya Bu Alin, saya benar-benar tidak bisa menerima ini. Ibu bisa memberikan bantuan ini kepada orang lain. Siapa tahu mereka bisa menerima ini dengan baik, Bu. Tapi jangan acting dengan air mata palsu itu. Kami tidak akan menerima bantuan apapun yang berasal dari tangan Bu Alin. Kami terlanjur sakit hati, Bu. Kenapa mereka nggak mau nerima? Aku kan ikhlas, aku tulus memberikan ini. Tapi kenapa nggak ada yang mau percaya sama aku? Kenapa? Apa aku coba ke rumah lain aja ya? Siapa tahu aja pemilik rumah mau menerima bantuan ini. Ada apa ya Bu Alin? Terima bantuan ini ya Bu. Ini sebagai ganti bantuan yang kemarin sempat saya rebut kembali. Ini juga sebagai tanda permintaan maaf saya kepada Bu Masnah. Bu Alin, saya nggak bisa menerima bantuan ini. Dan untuk masalah yang kemarin, saya sudah melupakan semuanya, Bu. Jadi jangan mempermasalahkan kejadian yang sudah berlalu ya, Bu. Bu Masnah, terima bantuan ini nggak pakai syarat apa-apa kok. Ibu juga nggak harus memotong baju-baju ini. Ibu juga nggak harus memfoto baju-baju ini. Ibu cukup terima dan pakaikan kepada anak-anak ibu. Terima kasih atas niat baik Ibu. Saya menghargai itu, tapi saya nggak bisa menerima, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Bukannya saya tidak mau menghargai, tapi hati saya terlanjur sakit. Mari, Bu, saya pergi dulu. Semuanya udah berbeda, semuanya sudah berubah. Gak ada satu orang pun yang mau nerima bantuan ini. Gak ada yang menerima bantuan ini. Mereka semua selalu membahas masalah yang sudah berlalu itu. Padahal tujuan aku itu baik. Tapi mereka masih menyangkutkan dengan masalah yang kemarin. Sekali mengecewakan, akan selalu dianggap akan mengecewakan untuk yang kedua kalinya. Niat baikku pun disalahartikan oleh mereka. Tapi ini juga karena kesalahan aku yang dulu.
Aku benar-benar seperti setan yang memanfaatkan momen untuk kepentingan diri aku sendiri. Apa ibu belum mengerti ya? Sekali merasa tersakiti, maka orang itu takut akan terulang untuk yang kedua kalinya. Meski ibu terus berusaha untuk meyakinkan mereka, warga tidak akan ada yang percaya. Karena sekali menghancurkan kepercayaan, maka mereka tidak akan ada yang percaya. Oke, gak apa-apa. Aku akan menjadikan semua sebagai pembelajaran. Karena ini juga aku bisa menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa ketulusan tak bisa dibuat-buat. Dan eksistensi sejati bukan tentang seberapa sering kita diposting, tapi seberapa ikhlas hati kita memberi dan seberapa tulus hati kita ketika memberi.